Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kita alami, tetaplah semangat dan selalu hadapi segala persoalan dengan iman dan pengharapan dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk saat yang indah ini, kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-73. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 73 ayat 2-3. Tertulis demikian. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah kisah Yunani di zaman dulu, di mana ada seorang pahlawan yang merasa iri hati terhadap kawannya, yang juga adalah seorang pahlawan. Rasa iri hatinya disebabkan karena kawannya itu dibuatkan patungnya oleh sang penguasa pada waktu itu. Setiap kali ia melihat patung kawannya, ia merasa sangat sakit hati dan iri dengan penghargaan yang diberikan kepada kawannya itu. Di suatu malam yang sepi, sang pahlawan yang iri hati ini mendekati patung kawannya itu, lalu merusak bagian dasar dari patung tersebut. Tapi tiba-tiba patung yang berat tersebut roboh dan menimpa sang pahlawan yang iri hati itu. Saudara yang dikasih Tuhan, iri hati tidak akan membawa kebaikan. Yang ada justru hanya menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri. Dalam Mazmur 73 ayat yang kedua dan ketiga ini tertulis, tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mazmur 73 ini mengandung pesan agar kita hidup senantiasa tetap dalam iman dan kesetiaan di tengah dunia yang korup dan tidak adil ini, di mana kelihatannya orang yang fasik makmur dan sejahtera, sementara orang yang benar malah menderita. Di tengah situasi yang demikian, kita hendaknya selalu setia kepada Tuhan. Dari pasal ini, saudara, kita belajar ada dua hal yang membuat pemazmur nyaris terjatuh. Dan dua hal ini perlu kita mengerti agar kita juga tidak terjatuh ke dalam dosa. Dua hal yang perlu kita jauhi dari pikiran atau perasaan kita adalah: pertama, perasaan iri hati terhadap orang fasik. Di ayat yang ketiga kita membaca, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Melihat keadaan orang lain yang tidak beriman atau yang hidup dalam dosa, namun baik-baik saja, lalu membandingkannya dengan keadaan diri kita yang menghadapi banyak masalah, akan membuat pikiran dan hati kita bergejolak dan mempertanyakan, mengapa orang itu diberkati, sementara saya mengalami resesi? Mengapa orang itu baik-baik saja, sedangkan saya banyak menderita, padahal saya sudah setia dan selalu melayani Tuhan? Mengapa keadaan sepertinya bertolak belakang dengan apa yang seharusnya? Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu berhati-hati dengan perasaan iri hati. Jangan pelihara segala iri hati, kecemburuan, dengki, dan semacamnya, agar kita tidak terjebak dalam perangkap yang dapat membuat kita jatuh dalam dosa dan ketidakpercayaan pada Tuhan. Yang kedua, perasaan bahwa hidup benar itu sia-sia. Di ayat yang ke-13-14 tertulis, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi.
Iblis ingin kita merasa bahwa hidup di luar Tuhan maupun di dalam Tuhan sama saja. Bahkan kesannya adalah di luar Tuhan nampak lebih baik. Tapi kita diingatkan di sini bahwa hidup benar itu tidaklah sia-sia. Setiap kita yang hidup dalam firman dan ketaatan pada kehendak Tuhan pasti mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ada Roh Kudus yang memimpin kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami perasaan-perasaan seperti ini. Mari kita ambil sikap yang benar. Sadari bahwa Tuhan itu adalah baik bagi kita. Di ayat yang pertama dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari jangan lagi ada iri hati terhadap orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya, dan milikilah semangat dan komitmen yang kuat untuk terus hidup dalam iman kepada Tuhan. Pahamilah saudara bahwa akhir dari kehidupan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Tapi bagi kita yang percaya dan setia, kita akan mengalami kehidupan. Bersyukurlah selalu karena kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengingatkan kami kembali agar kami menjaga hati dan pikiran kami dari perasaan-perasaan iri hati dan perasaan bahwa hidup benar itu sia-sia. Kami menyadari bahwa tidak perlu kami iri hati terhadap orang-orang yang berdosa. Dan tidak seharusnya kami merasa bahwa hidup benar itu sia-sia. Ampuni kami Tuhan, kalau kami memiliki perasaan dan pikiran yang demikian. Kami sadar kami harus kuat di dalam Tuhan, sehingga kami tidak terjatuh. Semua pikiran perasaan yang demikian kami mau buang jauh-jauh. Jamah hati pikiran kami Tuhan, agar selalu dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Malam ini kembali kami mau tidur, lindungi kami Tuhan. Berkati kami dan lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang ditimpa bencana alam, banjir, gempa bumi dan segala hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Agar Tuhan melawat, memberkati, memberikan perlindungan, keamanan, pertolongan, dan pemulihan. Kami juga bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami, seturut dengan apa yang sedang kami alami, dan kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.